Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Selasa 24 Mei 2022, bersama dengan saya, Jantini Natangku. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bangun pagi hari ini dengan badan yang sehat dan boleh mendengarkan sapaan dan renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membuka setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan hari ini berjudul Karena Kasih Karunia-Nya. Dan ayat yang melandasi terambil dari Markus 16, ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernahkah mendengar nama Christopher Columbus? Ya, dia seorang penemu. Columbus lahir di Genoa dan pada saat itu semua orang berpikir bahwa bumi itu adalah rata. Pada usia 15 tahun, Columbus telah menjadi pelaut dan dia berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Dia berpikir bahwa bumi itu tidak rata, melainkan bulat. Ketika banyak orang menertawakan pendapatnya dan menentangnya untuk membuktikan hal itu, Columbus malah berpendapat bahwa dengan berlayar menuju arah barat dari Portugal, ia akan sampai ke Asia. Akhirnya berangkatlah Columbus bersama dengan beberapa anak buah kapalnya, dan setelah 5 hari perjalanan, kemudi kapalnya rusak dan disusul juga dengan rusaknya kompas alat penunjuk arah. Ditimpa oleh musibah ini, Columbus tidak menyerah. Ia meneruskan pelayarannya dan setelah mengarungi samudera sejauh 2.300 mil, pada tanggal 12 Oktober 1842, Christopher Columbus tidak mencapai tujuannya. Ia gagal mencapai Asia, tetapi ia menemukan sebuah benua baru yang akhirnya ia nama Amerika. Ya, Christopher Columbus, seorang penemu benua Amerika. Columbus yang hanya mau mencapai Asia kala itu malah mengalami kegagalan, namun justru menemukan Amerika. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, begitu pula dengan Maria Magdalena yang semula hanya mau menjenguk gurunya, mengalami kegagalan, tetapi ia justru menemukan Yesus yang bangkit. Jika kala itu Columbus bersuka cita karena melihat benua yang baru, menemukan benua Amerika, Maria bersuka cita juga karena ia melihat guru dan Tuhannya yang semula mati, dikuburkan, tetapi kini hidup dan bangkit sebagai sang pemenang. Sehingga akhirnya ia dapat bersaksi, "Aku telah melihat Tuhan." Maria diizinkan Tuhan menjadi orang pertama yang berjumpa, melihat, dan berkata-kata dengan Yesus setelah kebangkitannya. Peristiwa itu sangat dahsyat dan merupakan goresan yang sangat mendalam bagi jiwa, hati, dan seluruh kehidupan Maria Magdalena. Ia mendapatkan pengalaman dan kesan yang begitu hebat dari perjumpaannya dengan Kristus yang telah berhasil membebaskan umatnya dari kuasa maut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Maria Magdalena adalah sebuah kasih karunia. Ia menjadi saksinya bukan karena ia adalah orang yang pandai, punya berbagai gelar, bukan juga karena ia adalah orang yang tercantik,
bukan pula dia orang yang pandai bicara. Tetapi semua hanyalah kasih karunia Tuhan. Maria telah melihat Yesus tersalib, juga melihat Yesus dikuburkan. Maka begitu ia melihat Yesus sudah bangkit, lenyaplah segala kepedihan hatinya dan digantikan dengan sukacita yang besar. Karena dia menjadi orang pertama yang melihat Yesus yang bangkit, maka Maria jugalah yang menjadi orang pertama memberitakan Injil kebangkitan Kristus. Semangatnya itu patut kita warisi, walaupun kita tidak memiliki pengalaman unik seperti Maria, tetapi kita juga sudah melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, melalui peristiwa-peristiwa yang biasa ataupun juga peristiwa yang menggetarkan jiwa, melalui orang-orang yang Ia utus untuk menjumpai kita, dan melalui campur tangan-Nya di dalam hidup kita sehari-hari, kita sudah melihat Tuhan. Yesus Kristus yang sudah menjumpai kita, menghendaki agar kita pun mau menjumpai dan menyapa sesama kita, untuk melihat, merasakan, dan mengalami sukacita bersama. Sukacita yang melegakan, sukacita yang membangkitkan pengharapan, sukacita yang memperbaharui hubungan dengan siapapun, sukacita yang menjadi berkat bagi mereka yang ada dalam kepedihan, kekecewaan, keputusasaan, dan sukacita bagi mereka yang tersisih. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menyebarkan sukacita yang sudah kita peroleh karena kasih karunia Tuhan itu kepada setiap orang yang akan kita jumpai sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan yang boleh kami dengarkan. Tolonglah kami untuk kami bisa menyalurkan kasih karunia Tuhan kepada sesama kami yang akan kami jumpai. Biarlah kasih itu bisa membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.